Bersyukur di tengah berkat hujan yang Tuhan anugerahkan kita bisa berkumpul dan menikmati ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dari Injil Matius yang kita baca tadi adalah bagian dari Injil Tuhan yang kerap kali menimbulkan diskusi yang panjang, menimbulkan percakapan yang panjang, dan bahkan tidak mungkin menimbulkan perbantahan. Tradisi Injil-Injil sinoptik menganggap bahwa peristiwa pembaptisan Yesus adalah peristiwa yang penting, tetapi sekaligus juga menimbulkan kontroversi, menimbulkan percakapan dan diskusi yang berkepanjangan. Bagaimana mungkin Yesus datang kepada Yohanes dan meminta untuk dibaptiskan? Sebelum Yesus hadir, Yohanes dipersiapkan untuk menyampaikan berita pertobatan. Yohanes berkeliling dari satu tempat ke tempat lain menyerukan pertobatan bagi umat Tuhan. 400 tahun suara kenabian itu tidak pernah terdengar. Dan Yohanes hadir untuk menyiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias dengan seruan pertobatan. Supaya umat Tuhan layak, supaya umat Tuhan pantas menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Dan hasilnya berbondong-bondong orang datang dan meminta untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba Yesus datang dari Galilea. Yesus datang meminta untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Apakah ini bukan sesuatu yang aneh? Yohanes datang untuk menyiapkan jalan bagi hadirnya Sang Firman. Yohanes datang untuk menyiapkan jalan bagi hadirnya Yesus Sang Mesias. Sekarang Yesus datang meminta dibaptiskan oleh Yohanes. Apakah dengan demikian Yesus masuk dalam jajaran orang-orang yang berdosa dan perlu untuk bertobat? Apakah Yesus berbuat dosa sehingga dia harus bertobat? Apakah Yesus membutuhkan pengampunan? Apakah Yesus membutuhkan anugerah dari Tuhan, dari Allah atas dosa-dosanya? Adakah dari kehidupan Yesus yang tersembunyi, yang tidak pernah kita ketahui, yang ternyata diwarnai oleh dosa, sehingga Yesus perlu membersihkan diri? Saudara-saudara, dari sejak awal para pemikir Kristen sudah dibuat bingung oleh kenyataan di mana Yesus menyerahkan dirinya datang kepada Yohanes minta untuk dibaptiskan. Dan Yohanes sendiri terkejut. Yohanes juga berusaha untuk menolak. Yohanes berusaha untuk mencegah Yesus. Dia tidak ingin melakukan itu. Yohanes sangat yakin kalau dia yang lebih membutuhkan sesuatu yang dapat Yesus berikan. Dan bukan sebaliknya, di mana Yesus tampak memerlukan sesuatu dari dirinya. Saudara, saya membayangkan selama 30 tahun Yesus tinggal di Nazaret. Dan saya sangat yakin selama 30 tahun Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak berbuat salah. Yesus bahkan melakukan banyak hal yang baik. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diwarnai dosa. Dan dunia menanti-nantikan kehadirannya. Dunia menanti-nantikan kemunculannya. Dan Yesus semakin sadar akan panggilannya. Lalu apa yang hendak dinyatakan dalam peristiwa ketika Yesus datang kepada Yohanes minta untuk dibaptiskan? Saudara, Yesus dibaptis bukan karena dia berbuat dosa. Yesus dibaptis bukan karena dia membutuhkan pengampunan, bukan karena dia mencari anugerah, tetapi Yesus dibaptiskan karena dia mau menyatakan keteladanan. Yesus mau menyatakan penyadaran. Dalam sejarah orang Yahudi, sampai zaman Yesus, tidak pernah ada orang Yahudi yang memberikan dirinya untuk dibaptiskan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi selalu merasa dirinya baik. Orang-orang Yahudi selalu merasa dirinya benar.
Orang-orang Yahudi merasa dirinya sebagai umat terpilih. Dia menjadi benar di hadapan Allah. Mereka merasa diri aman. Mereka merasa cukup terjamin sebagai anak-anak Abraham. Bukankah mereka adalah umat pilihan Allah? Orang Yahudi tahu tentang baptisan. Tetapi baptisan itu bukan untuk mereka. Baptisan itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain yang kotor, bangsa-bangsa lain yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan. Baptisan hanya untuk orang-orang berdosa. Orang Yahudi bisa mengatakan bangsa-bangsa lain diciptakan oleh Tuhan pertama-tama untuk dijadikan kayu bakar di api neraka. Beda dengan mereka. Dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang merasa dirinya berdosa di hadapan Allah. Tidak ada orang Yahudi yang merasa dirinya terpisah dari Allah, berjarak dengan Allah. Dan Yesus yang datang kepada Yohanes seolah-olah menjadi koreksi yang tajam atas pikiran salah orang-orang Yahudi. Itulah kali pertama orang-orang Yahudi mengenal dosa. Itulah kali pertama mereka diingatkan kalau mereka butuh Tuhan, mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka butuh anugerah Tuhan, mereka butuh rahmat Tuhan. Yesus, Sang Mesias, yang membawa keselamatan bagi dunia ini datang dan menundukkan diri begitu rupa, memberikan penyadaran. Jika Yesus saja mengambil sikap yang demikian, bagaimana mungkin kita masih berpikir kalau diri kita adalah orang yang paling baik? Bagaimana mungkin kita masih berpikir kalau diri kita adalah orang yang paling benar? Kalau Yesus yang adalah Tuhan datang kepada Yohanes mohon untuk dibaptiskan, bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia hendak mengajarkan tentang apa yang seharusnya saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat kita berhadapan dengan Allah. Masakan kita yang penuh dengan dosa masih bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan, seolah-olah kita adalah pribadi yang paling baik, seolah-olah kita adalah pribadi yang paling benar, seolah-olah kita adalah pribadi yang paling sempurna. Yesus ketika Yohanes menolak untuk melakukan baptisan, dia berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan saat itulah saudara, dalam sejarah umat Yahudi ada gerakan pertobatan. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka bukanlah orang yang sempurna. Mereka butuh pengampunan. Mereka butuh rahmat dan anugerah. Yesus menyingkapkan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi kebenaran yang membebaskan. Hanya mereka yang berani mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan dengan sungguh, pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang dibebaskan. Hanya mereka yang berani menunduk dan mengatakan, aku salah, aku berdosa, yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang dibebaskan. Tetapi sebaliknya, mereka yang selalu merasa diri benar, paling benar, tanpa salah, mereka itulah yang pada akhirnya kehilangan anugerah Tuhan, kehilangan rahmat Tuhan. Hanya orang yang berani mengatakan aku salah, aku minta maaf, yang pada akhirnya menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka yang terus bertahan dan merasa diri benar, pada akhirnya juga akan kehilangan anugerah. Saudara, kalau Yesus saja berani mengambil sikap seperti itu, kenapa kita bertahan? Kenapa kita tidak berani mengatakan aku minta maaf karena aku salah? Suami terhadap istri,
istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, saudara terhadap saudara, anak terhadap orang tua. Aku salah. Aku minta maaf. Setelah Yesus menyatakan keteladanan yang luar biasa di hadapan banyak orang yang merasa dirinya benar, ketika Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang akan diselamatkannya, saat Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menyadari dosanya, saat Yesus menyadari dirinya butuh Allah, maka saat itulah Bapa yang penuh kuasa dan sumber segala kebenaran meneguhkan Yesus. Saat itulah terdengar suara, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Perhatikan saudara, Allah berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Allah berkenan kepada orang-orang yang sadar akan kesalahannya. Allah berkenan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, bukan orang yang sombong, bukan orang yang merasa diri sempurna, bukan orang yang merasa diri tanpa salah. Jadi kalau kita mengatakan kepada orang-orang dekat kita, apa salah saya? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara dengan saudara, apa salah saya? Maka kita akan kehilangan anugerah itu. Tapi ketika kita berani mengatakan, maafkan aku yang salah, maafkan kekeliruanku, saat itulah anugerah Tuhan dinyatakan. Belas kasihan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan menolong setiap kita yang berani dengan sungguh hati menunduk, karena kita sadar bahwa kita butuh pengampunan, butuh Tuhan dalam hidup kita, yang melaluinya Allah berkenan atas hidup kita. Juga saat sebentar kita mengikuti perjamuan kudus Tuhan, ketika kita datang dengan kesadaran, Tuhan, aku membutuhkanmu, karena segala dosa, salah, dan apa yang aku lakukan. Tuhan, aku membutuhkan pengampunanmu, karena semua kekeliruan dan bahkan pemberontakan yang dengan sengaja aku lakukan. Mari kita menghampiri meja perjamuan kudusnya dengan rasa bersalah karena kehidupan yang kita jalani, tetapi dengan sungguh hati terbuka untuk menerima anugerahnya. Baginya lah anugerah Tuhan dinyatakan. Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.